Yes, halo anak-anak yang terkasih, anak-anak kelas 2 SD dimanapun kamu berada. Selamat anak-anak, terima kasih, mantap betul. Semua hasil PTS anak-anak memang ada yang sedikit di bawah, tetapi lainnya mantap, lancar jaya, semua meroket. Nah, untuk anak-anak yang masih di bawah bagaimana? Tenang saja, dengan adanya tugas-tugas yang Bapak berikan, jika kalian mengerjakan semua pasti akan dapat rata-rata dan Bapak doakan semuanya di atas KKM. Nilai agamanya top, marko top semua. Oke. Yang penting bukan nilainya, yang penting adalah seberapa anak-anak bisa belajar begitu ya. Pada hari ini apa materinya? Coba bisa dilihat tulisan, Bapak sengaja menyembunyikannya, mengkamuflasekan dengan tema PowerPoint. Betul, tetanggaku. Padahal sebenarnya Bapak belum ganti, itu aja ya. Lupa Bapak ganti. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Siap, Bapak pimpin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup. Kami bersyukur atas anugerah keluarga dan tetangga yang ada di kanan kiri kami, keluarga-keluarga, sanak saudara, handai taulan, sahabat-sahabat kami di tempat tinggal kami yang menemani kami dalam hari-hari. Kiranya kasih-Mu senantiasa memberkati kami dalam pelajaran dan juga memberkati sanak saudara, handai taulan yang kami kasihi. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Temanya pada pagi hari ini adalah tetangga. Coba dilihat kanan dan kiri rumahmu. Coba sekarang keluar ke rumah sebentar. Ada siapa di luar? Tidak ada? Oke, masuk lagi. Ya, materinya apa saja yang akan kita pelajari? Bapak ingin mengajakmu untuk ayo sih. Ayolah anak-anak, bersyukur karena kamu punya tetangga. Kamu tidak hidup sendirian di tengah hutan. Kamu tidak hidup sendirian di tengah-tengah pulau antah berantah di mana gitu ya. Tapi kamu hidup di kanan kirimu, depan belakang ada rumah. Dan semoga tetanggamu itu tetangga-tetangga yang baik. Kalau masak berlebih diberikan juga untuk tetangganya yang ada gitu ya. Mantap. Yang kedua, Bapak mengajakmu untuk melihat peran tetangga bagi dirimu dan juga bagi keluargamu. Next. Tetangga. Tetangga adalah keluarga yang tinggal di rumah yang ada di sekitar rumahmu. Kanan, kiri, depan, belakang. Pak RT atau siapa begitu, pengurus di lingkungan, itulah tetanggamu. Tetangga dan keluargaku terikat dalam satu lingkungan ya. Jadi misalnya ada rumah. Satu lingkungan itu membentuk satu RT. RT itu apa? Rukun tetangga. Ayo anak-anak, RT berapa? Rukun tetangga itu adalah satu kompleks yang berdekatan, rumah-rumah yang berdekatan. Siapa tetangga yang ada di sebelah rumahku? Siapa tetangga yang ada di depan dan di belakang rumahku? Nah, anak-anak juga harus tahu siapa Pak Jamingun atau Pak Silalahi atau Pak siapapun yang ada di sana ya. Anak-anak harus mengenalnya karena teman mainmu juga adalah tetanggamu, ya kan? Betul sekali. Nah, Bapak punya kisah nih. Kisah Bono dan Roni. Bono dan Roni adalah sepasang sahabat, dua cowok yang rumahnya berdekatan. Sayangnya Bono itu adalah anak yang cukup nakal. Karena Bono sering menonton TV sampai larut malam, menonton tayangan untuk orang dewasa yang berisi pencurian dan kejahatan. Nah, Roni adalah anak yang jujur sebenarnya dan sangat menyayangi sahabatnya. Suatu kali Bono dan Roni pergi berdua dan Bono mengatakan pada Roni, "Ayo Roni, kamu berani enggak kita jajan tapi pakai uang mamahmu? Ambil uang di dompet mamahmu 20.000 aja. Kita jajan tekwan," kata si Bono. Ya, Bono memberitahu si Roni seperti itu. Jadi Roni, gimana ya? Aku sebenarnya takut
Kata Bono, kamu itu cupu sekali, mosok kamu nggak berani. Nah, kata si Bono, akhirnya kepada Roni, akhirnya Roni, gimana ya, udahlah, nggak usah takut, nggak ada yang tahu, kata si Bono. Padahal anak-anak siapa? Ada yang tahu nggak? Ada, Tuhan. Tuhan tahu semua yang kamu lakukan ya. Tapi akhirnya karena desakan si Bono, si Roni akhirnya oke lah aku ngambil tuh. Lihat gambarnya si Roni ketika mengambil dengan takut-takut. Itu ya, mengambil di celana ibunya. Nah, kamu tahu apa yang terjadi? Ternyata ibunya tahu. Dan ibunya si Roni marah. Ya ampun Roni, ibu gak menyangka kamu berani mencuri punya ibu. Kalau kamu mau, kamu tinggal minta, kata ibunya Roni. Bayangkan anak-anak, apa yang benar-benar disesalkan, apa yang membuat ibu Roni menangis adalah Roni tidak jujur. Ayo anak-anak yang sering tidak jujur pada orang tua, hati-hati ya, karena akan menyakiti perasaan orang tua. Nah, akhirnya Roni meminta maaf. Aduh mama maaf, ibu mohon ampun. Roni tidak akan mengulangi lagi. Coba anak-anak yang bisa baca tulisan yang ada di sana. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bijak itu apa? Pandai, peduli, bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal itu nakal, keras kepala, akan menjadi orang yang malang. Ayo hati-hati. Itu dari kitab Amsal bab 13 ayat 10. Anak-anak yang sudah bisa membaca kitab suci, yang sudah bisa mencari, ayo dicari coba. Apakah ketemu ayat yang sama dengan yang Bapak tulis? Amsal itu tempatnya agak di depan, AMS kodenya ya. Dicari bab 13 ayat 10. Ayo yang bisa cari, japri ke Bapak, nanti Bapak beri tambahan nilai. Oke? Difoto ya kalau bisa ya. Tapi harus anaknya yang mencari ya, jangan ibunya ya. Ingat, siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Kayak si Roni yang dimarahi ibunya, yang membuat ibunya sedih. Maka bertemanlah dengan tetangga yang bijak dan pandai. Peran tetangga nih sekarang ya, peran tetangga. Apa sih peran tetangga? Seperti Bono tadi ya. Kalau Roni tidak hati-hati, dia bisa menjadi anak yang nakal. Karena tetangga berperan untuk membentuk diriku. Peran tetangga yang pertama, membantu ketika keluarga menghadapi masalah. Entah memberi nasihat atau bantuan secara langsung. Itu satu, membantu. Kedua, teman atau tetangga kita menemani kita bermain dan bertumbuh. Seperti Bono dan Roni. Hati-hati ketika Bono itu menjadi anak yang tidak baik dan Roni berteman dengan Bono, mereka akan berdua seperti orang buta menuntun orang buta. Bayangkan kalau orang buta menuntun orang buta, dua-duanya akan buta. Ya enggak? Dua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, itu anak-anak ya. Tetangga yang baik akan memberi dampak positif. Sementara tetangga yang tidak baik akan juga memberi dampak yang tidak baik. Tetapi tergantung bagaimana anak-anak berteman ya. Seperti Roni, anak-anak harus pintar, jangan mudah dibohongi. Oke. Apa dampak positif dari punya tetangga yang baik? Satu, keamanan, jelas ya. Kita saling menjaga kan keamanan. Kalau ada yang tiba-tiba meloncat dari melewati pagar, langsung dicegah gitu ya. Tapi kalau kucing ya nggak apa-apa ya. Kucing kan biasa aja ya. Nah, ketentraman. Kita kalau ada tetangga yang baik gitu kan, sering menyapa, hatinya jadi tentram, adem, seger, demayem, loh jinawi gitu ya. Nah, juga ada kedamaian dalam lingkungan tempat tinggal. Kalau misalnya ada 17 Agustus nih kan, ada acara kayak gitu, kita bersama-sama ayo gotong royong gitu kan. Kalau setiap hari Minggu bapak gotong royong bekerja, ibu memasak bareng-bareng gitu kan, anak-anak bermain gitu kan. Itu damai, ciamik kok.
Kalau kalian punya tetangga yang baik ya, maka pesan Bapak jadilah tetangga yang baik dulu supaya kamu punya tetangga yang baik, gitu ya. Jadilah orang yang baik dan segala yang baik akan kembali kepadamu. Sip. Nah, Bapak punya lagu, silakan anak-anak bernyanyi berlatih di rumah. Tidak perlu dikirimkan kepada Bapak. Bukan maksudnya Bapak tidak mau, tetapi nanti akan membebani juga kuota kalian. Tetapi cukuplah anak-anak berlatih di rumah. Dulu Bapak sangat senang sekali ketika di SD itu sering diajak bernyanyi oleh guru-guru Bapak ya. Ini salah satu lagunya yang dinyanyikan gitu ya. Bapak coba nyanyi ya. Semoga suara Bapak masih bagus. Ini pura-pura mic ya. Judulnya Desaku. Desaku yang ku cinta, puncak hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Oke, silakan selamat mencoba. Untuk kita tahu saja, handai tolan itu tetangga yang ada di kampungmu, di kompleksmu. Itulah handai tolanmu. Cintailah mereka semua, jadilah pembawa damai hari ini. Tuhan memberkati. Selamat belajar di rumah.